paling kurang kalaupun pakai celana bola tutup sampai ke lutut. Jadi jangan mengira lelaki dengan lelaki auratnya hanya selebar celana dalam saja. Karena hari ini mengira aurat sama lelaki boleh pakai celana dalam, mandi bersama, berenang bersama. Tidak boleh. Hati-hati yang mengikuti olahraga yang memamerkan aurat. Renang dengan celana dalam haram, kecuali berenang di kamar mandi, tutup pintu, jangan ada orang lain. Kalau bapak ibu ada yang ikut binaraga memamerkan tubuh di depan orang lain hanya dengan memakai celana dalam, walaupun menang juara satu, tapi dalam neraka pun juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Urus masjid kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita sempurnakan pembahasan tentang adab yang pertama dari adab berpakaian dan berhias. Kita baru berada di adab yang pertama, yaitu hendaknya memakai pakaian wajib menutup aurat. Nah, di sini ada beberapa pertemuan kita bahas batasan-batasan aurat dengan orang yang berhadapan dengan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aurat seorang perempuan di hadapan mahramnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i membolehkan melihat aurat dengan mahram, artinya orang yang diharamkan menikah dengan kita selain daripada batasan pusar dan lutut, namun tetap dianjurkan untuk berjaga-jaga sesama mahram. Cukuplah yang terlihat, yang biasa terlihat di dalam rumah, leher, kepala, tangan sampai ke siku, kaki, ke betis. Artinya selain daripada itu, walaupun dibolehkan, tapi tidak baik kalau dinampakkan. Makanya seorang ibu menyusui, walaupun boleh dilihat oleh anak-anaknya yang sudah besar, tetapi tidak baik, tidak baik dilihat oleh orang-orang yang mahram. Baik. Kemudian kita juga sudah bahas, ini sekedar pengingat ulang, aurat laki-laki sesama laki-laki. Sepakat para ulama mengatakan bahawa aurat lelaki dengan lelaki itu antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk pusar, tidak termasuk lutut, tetapi di antara keduanya. Maka bermain bola, main futsal, main apapun, aurat tetap wajib dijaga. Maka pakai pakaian jangan melebihi lutut. Paling kurang kalaupun pakai celana bola tutup sampai ke lutut. Jadi jangan mengira lelaki dengan lelaki auratnya hanya selebar celana dalam saja. Karena hari ini mengira aurat sama lelaki boleh pakai celana dalam, mandi bersama, berenang bersama. Tidak boleh. Hati-hati yang mengikuti olahraga yang memamerkan aurat. Renang dengan celana dalam haram, kecuali berenang di kamar mandi, tutup pintu, jangan ada orang lain. Kalau bapak ibu ada yang ikut binaraga memamerkan tubuh di depan orang lain hanya dengan memakai celana dalam, walaupun menang juara satu, tapi dalam neraka pun juara satu.
Jadi hati-hati ini agama. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kita hidup ini bukan tanpa kontrol. Allah mengontrol kita, Allah mengawasi kita. Hidup bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Allah. Allah menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Silakan pilih antara keduanya. Aurat terbuka dengan sengaja termasuk salah satu jalan menuju ke neraka. Nah, ini cukup banyak ini anak-anak muda yang heng-heng hari ini. Itu pakai celana pendek sampai nampak paha. Udah pahanya ceking, hampir nampak tulang. Desyalom. Baik, itu terakhir pembahasan kita. Kita sambung sedikit lagi masalah pakaian yang wajib menutup aurat ini. Berikutnya adalah auratur rajul bin nisbah lil ajnabiyah. Bagaimana aurat laki-laki atau batasan mana aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram. Kalau perempuan di hadapan laki-laki bukan mahram, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kafain, dua tapak tangannya. Dua tapak tangan itu maksudnya adalah zahir dan batin. Ini boleh nampak di hadapan yang bukan mahram. Sekarang aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram, apa yang harus dijaga? Fayara al-Hanafiyah anna laha an-nazar ila ma'adda ma baina as-surrah ila rukbah in amanat ala nafsiha al-fitnah. Menurut mazhab Hanafi, laki-laki tetap wajib menjaga di antara pusar dan lututnya, ya, supaya aman perempuan tersebut dari fitnah. Nah, jadi selain pusar lutut, kalau dilihat oleh perempuan yang bukan mahram, dibolehkan dalam pandangan mazhab Hanafi. Wal Malikiyah yarawna anna laha an-nazar ila ma yarahu ar-rajul min mahramihi wa huwa al-wajha wal atraf 'inda amn al-fitnah. Mazhab Maliki mengatakan bahawa seorang perempuan, seorang laki-laki kalau berhadapan dengan yang bukan mahramnya, maka selayaknya dia menjaga bahagian-bahagian yang ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Ini maksudnya juga tidak jauh beda, karena fitnah terbesar itu antara pusar dan lutut. Wa amma Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, ini dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan, fala yujizuna laha an-nazar ila ma huwa aurah wa ila ma huwa ghaira aurah minhu ila min ghairi sabab. Tidak boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan melihat aurat laki-laki yang tidak ada sebab, artinya tidak ada tujuan, bukan karena operasi. Jadi bukan karena dokter perempuan harus mengoperasi laki-laki yang harus dilihat aurat, artinya tidak ada sebab. Hidup normal, maka tetap harus terjaga sebatas aurat laki-laki itu. Maka batasannya yang mana? Seperti yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi laki-laki di hadapan perempuan itu yang utama untuk dijaga. Begitu juga dengan mazhab Hanbali, mengatakan hal yang sama. Nah, mazhab Syafi'i menyebutkan salah satu dalil dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Ketika aku bersama Rasulullah dan ada istri yang lain, yaitu Maimunah. Dulu istri Nabi akur, Pak, enggak ada masalah itu antara Ummu Salamah dengan Maimunah. Hari ini yang Nyak Salamah dengan Nyak Maimunah mempaki lebih-lebih, itu hari ini terjadi. Dulu tidak ada masalah, karena Nabi pun mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Fa aqbala ibnu ummi Maktum wa zalika ba'da an amarna bil hijab. Faqala sallallahu alaihi wasallam ihtajaba minhu. Masuklah ibnu ummi Maktum.
Ini Ibnu Maktum ni sahabat yang buta. Ketika dia masuk, Rasulullah mengatakan, ihtajiba minhu, kalian berdua pakailah jilbab. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna, bukankah orang buta enggak bisa melihat kami, dan dia pun tidak mungkin tahu kami bahwa kami tidak berjilbab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, afa'amiyawani antuma alustuma tabsuranihi, kalian berdua kan tidak buta, bukankah kalian bisa melihat orang buta? Nah, maksud Nabi bukan hanya perempuan yang harus jaga diri di hadapan pandangan laki-laki, tapi laki-laki pun harus menjaga pandangan, sampai disebutkan dia buta tapi kalian kan tidak buta, maksudnya kalian kan bisa lihat aurat orang buta ini. Nah, itu jadi mau disebutkan perempuan pun enggak boleh melihat aurat laki-laki kalau bukan mahram. Nah, para ulama 4 mazhab cenderung berjaga-jaga dengan beberapa dalil tadi yang mengatakan tentang di hadapan perempuan yang bukan mahram paling kurang kita jaga di antara pusar dan lutut. Tetapi Bapak Ibu, kita yang punya kehormatan sebagai seorang mukmin, kalau datang tamu perempuan bukan mahram atau di hadapan tetangga kita, mungkin ada sebagian buka baju tapi pakai celana atau pakai kain sarung, tapi baju terbuka, keluar rumah, duduk di depan rumah. Jadi nanti tetangga lewat atau lihat, kan tertutup aurat antara pusar dan lutut. Berdosakah? Tidak. Istri dari tetangga kita melihat keadaan kita tertutup aurat antara pusar dan lutut. Namun yang perlu kita catat, kita ini tidak ada kehormatan, tidak ada muru'ah, marwah bahasa Kedayu. Tidak ada kehormatan orang yang sering buka baju di hadapan orang yang bukan mahram. Memang enggak berdosa, tapi muru'ah tidak ada. Lama-lama kita tidak lagi terhormat di hadapan orang. Maka coba lihat orang-orang saleh berilmu jarang buka baju. Dia buka baju di rumahnya, pakai singlet saja, itu bukan dosa. Pakai singlet yang angsa itu, apa namanya, swan apa namanya, itu kan garis di sini, pakai singlet kan dosa? Enggak dosa, yang penting tertutup antara. Tapi kita duduk di dalam rapat dengan singlet, orang melihat, ni bukan orang malim ya. Orang alim tidak begitu, orang soleh tidak begitu. Muru'ah ini memang bukan bahagian daripada syarat dan rukun dalam aurat, tetapi itu orang tahu siapa kita dengan muru'ah tadi. Peci ini bukan syarat sah salat. Tidak ada itu bahawa peci syarat sah salat. Saya agak heran mendengar satu tayangan yang mengatakan kalau ada yang tidak berpeci di dalam saf salat, nyan batu semayang pahala jamaah. Saya heran dari mana keterangan ini. Padahal peci bukan syarat sah salat, bukan pun rukun salat. Enggak pakai peci sah tidak salat? Sah, tidak mengapa, boleh. Yang penting jaga jangan sampai membatalkan perkara rukun. Ini rambut jangan jatuh. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal keluar dari rumah itu jarang tidak memakai penutup kepala. Bahkan mungkin tidak ada dalil beliau pernah memakai tidak memakai tutup kepala. Beliau pernah memakai imamah, beliau memakai dengan peci-peci dengan gaya berbeda, tapi menutup kepala. Ini bukan wajib tetapi muru'ah. Artinya tidak berpeci tidak mengapa,
tetapi lebih terhormat ketika kita memakai penutup kepala ketika salat, itu lebih terhormat. Walaupun tidak pakai tidak apa-apa. Jadi jangan hina orang yang tidak pakai seakan-akan rendah, tidak. Bahkan mungkin solat dia bisa lebih khusyuk daripada yang pakai peci. Nah, orang kadang-kadang pakai peci gaduh betul-betulnya, aduh, hanya sembahyang hanya pahli, bisa juga terjadi begitu. Ini disebut dengan muru'ah. Kalau begitu, jangan biasakan membuka selain daripada pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut jangan dibiasakan buka di hadapan perempuan yang bukan mahram, maka akan nampak tidak terhormatnya. Yang biasanya yang begitu-begitu siapa, Pak? Harlan, preman-preman pasar, yang bakbut barang, kuli-kuli bangunan hanya pakai baju. Pernahkah kita mencoba menghormat orang yang tidak pakai baju? Tidak. Rasanya rendah di hadapan mata kita. Begitu. Jadi perlu menjaga kehormatan diri. Kalau di rumah terserah, Pak. Mau pakai baju terbalik boleh, tidak pakai baju boleh, terserah. Kalau di rumah, di hadapan anak-anak, terserah, tidak mengapa. Baik, jadi aurat di hadapan perempuan yang bukan mahram, jaga di antara pusar dan lutut. Kemudian auratus saghir was saghirah. Bagaimana tentang aurat anak kecil yang laki-laki dan perempuan? Ini batasannya berapa umur yang dianggap sudah harus menutup aurat? Yara al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, dikutip dari kitab Hasyiah Ibnu Abidin, alla aurata lis-saghir was-saghirah, tidak ada aurat bagi laki-laki, bagi anak laki-laki yang kecil, baik bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Batasan umurnya yang tidak perlu jaga aurat anak-anak ini menurut mazhab Hanafi, wa haddada ba'dhum hadha as-sughur bi 4 sanawat fama dunaha. Ukurannya adalah 4 tahun. Jadi dari umur 0 sampai 4 tahun begitu lahir itu enggak pakai baju di rumah, jalan-jalan di luar rumah. 4 tahun ke bawah itu tidak mengapa. Iwek-iwek kalau telanjang-telanjang main-main pasir itu tidak mengapa. Itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Malik dulu sesuai dengan urutan yang paling tua. Wa yara al-Malikiyah anna as-saghir ibnu 8 sanawat fa aqall la aurata laha. Menurut mazhab Maliki, umur 8 tahun ke bawah itu tidak ada aurat. 8 tahun ke bawah, jadi sampai kelas 1 SD dia agak pakai baju, mandi hujan di luar, dilihat orang tetangga, tidak mengapa menurut mazhab Maliki. Falil mar'ah an-nazar ila jami' badan hayyan wa an taghsilahu maitan. Boleh bagi perempuan manapun untuk melihat tubuh anak kecil yang berumur 8 tahun ke bawah, baik dalam keadaan hidup maupun ketika memandikan jenazahnya, boleh ditelanjangkan. Ini menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i wal asah 'inda Syafi'iyah, halun nazar ila saghiratin la tashtahi li'annaha laysat mudhinnatu ash-shahwa illa al-farja fala yahillu an-nazar ilayhi. Menurut mazhab Syafi'i, halal, boleh melihat kepada tubuh anak kecil yang perempuan yang tidak ada syahwat. Artinya ketika kita lihat pun tidak menimbulkan syahwat, dia pun tidak pantas dijadikan sebagai sumber syahwat, illa al-faraj, kecuali faradnya, kemaluannya. Itu yang perlu kita jaga, jangan dilihat. Selain daripada itu, kalau dia pakai pampers tertutup kemaluan, maka tidak mengapa. Anak-anak yang masih kecil. Begitu juga wa farraj as-saghir ka farj as-saghirah. Begitu juga kemaluan laki-laki, anak-anak yang kecil sama. Itu saja yang perlu dijaga. Jadi kalau anak-anak dan
dalam mazhab Syafi'i ini tidak ditentukan umur, tapi ketentuannya adalah masa yang dilihat kira-kira masih layak untuk boleh buka aurat. Jadi mungkin kalau kita lihat umur, ya mungkin antara 0 sampai 7 tahun, 8 tahun, mungkin seperti mazhab Malik, itu mungkin masih anak-anak, belum ada syahwat melihat orang pun tidak ada syahwat melihatnya. Namun faradnya baik laki-laki maupun perempuan itu tetap tidak dianjurkan untuk dilihat. Jadi kadang-kadang kan ada tu misal anak-anak sedang mandi hujan di luar rumah, ada tetangga lihat, kok telanjang, ininya kok ini kan nampak, waktu dia pegah ininya nampak, ibu itu juga lihat yang punya anak itu. Itu sebenarnya jangan perhatikan. Kalau nampak ya nampak, maksudnya jangan diperhatikan. Itu maksud mazhab Syafi'i, yang kemaluan tetap tak boleh lihat. Kalau terlihat, kalau dia masih anak-anak, insya-Allah tidak sampai berdosa. Tapi kalau sudah sampai an-nasabi al-murahiq, tapi kalau sudah sampai anak ini masuk masa puberitas, maksud marahiq itu masa mulai meningkat menuju ke baligh, kira-kira di atas 8 tahun dia sudah mulai ngerti, di saat itu sudah harus dijaga-jaga, ya, itu dijaga-jaga. Maka Bapak Ibu, jangan biasakan anak-anak kita yang kecil-kecil kita bawa ke pasar tetapi tidak tertutup aurat dengan baik. Walaupun kalau pahanya nampak, maka masih ada yang membolehkannya, ya. Baik. Kalau menurut mazhab Hambali, aqallu min 7 sinin, 7 tahun ke bawah itu masih boleh terbuka auratnya, ya. Baik. Ada yang harus diumumkan, Ustaz? Ya, mungkin ada pengumuman sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, yang mungkin yang memarkirkan mobil di depan pipa, mungkin ibu-ibu yang rumah sakit hanya lebih dulu sampai naik parkir motor di pintu masjid, dulu dipindahkan dari BM dan duduk, dan jangan menunggu merasa menolak parkir motor pintu mungkin dulu kan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin yang kebetulan tidak sengaja terparkir, pasti tidak sengaja karena tadi pun penuh. Jadi Allah balas kebaikan yang memindahkan mobilnya. Terakhir, jadi itu auratnya anak-anak. Yang terakhir masalah aurat yang harus kita jaga. Aurat, bagaimana hukumnya aurat kullum minaz zawjain binisbah lil akhar. Yang kemudian dibicarakan adalah aurat antara suami istri. La khilafa bainal fuqaha, tidak ada khilaf di antara ahli fiqh, imam-imam mazhab, fi annahu laysa ayya juz'in min badani zawjah aurah bin nisbah lizawj. Sepakat para ulama mengatakan antara suami istri tidak ada batasan aurat, tidak ada batasan aurat dari seluruh anggota tubuhnya. Dibolehkan, yahillu likulli wahidin minhuma an-nadhar ila jami' jismil akhar wa massuhu hatta al-faraj. Dibolehkan sesama istri, kok sesama istri kalau injildah apa, dibolehkan antara suami istri, ya, melihat aurat masing-masing. Di sini jumhur ulama menyebutkan hatta al-faraj, sampai kemaluan pun itu sama suami istri bukan aurat. Lianna wata'aha mubah, kalau bergaul berhubungan suami istri itu mubah, boleh, maka fayakunu nadhar kullin minhuma ila ay juz'in min ajza'il akhar mubahan. Maka kalau berhubungan suami istri itu boleh, maka aurat untuk dilihat juga boleh. Ini dalam pandangan jumhur ulama, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 60.
Allah Subhanahu wa taala, ayat 5 dan 6, mohon maaf, Allah mengatakan wallazina hum li furujihim hafizun, termasuklah orang-orang yang beruntung di hari kiamat, iaitu mereka yang menjaga faradnya, menjaga kemaluannya, maksudnya daripada zina dan macam-macam, illa ala azwajihim, kecuali mereka boleh tidak menjaganya kepada pasangan hidup mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Jadi ini ayat mengatakan faraj dijaga, termasuk orang yang akan beruntung di hari kiamat, kecuali kepada pasangan hidup. Itu maksudnya enggak perlu dijaga, tidak mengapa. Nah, ini yang menjadi dalil jumhur ulama. Walaupun begitu, ada anjuran, lakinna Syafi'iyah wal Hanabilah qalu, mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, ini anjuran, yukrahu nazar kullin minhuma ila farjil akhar, makruh hukumnya melihat kemaluan antara suami dan isteri. Nah, jadi jumhur ulama tadi maksudnya lebih banyak yang mengatakan enggak ada masalah, tapi ada pandangan dari mazhab Syafi'i dan Hanbali makruh, ya. Dan ini tentu bahagian daripada adab, bahagian daripada adab. Jadi intinya, kalaupun terlihat tidak berdosa, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ata ahadukum ahlah falyastatir. Jadi ada hadis Nabi yang menjadi sandaran ini, iaitu kalau salah seorang di antara kalian, wahai para suami, mendatangi istrinya, falyastatir, maka tutuplah dirimu. Maksudnya kalau terjadi hubungan keluarga, sunnahnya menutup diri, jangan nampak ketelanjangan-ketelanjangan yang terjadi. Ini yang menjadi sandaran, sebaiknya tidak lihat, tapi kalau terlihat tidak menyebabkan dosa. Jadi kuncinya Bapak Ibu, dengan suami isteri itu tidak ada batasan aurat. Jadi isteri boleh sesuka-suka hati di depan suami, suami pun begitu. Tapi lihat, kalau ada anak-anak di rumah, itu jangan suka-suka juga, karena urusannya nanti dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak udah sekolah semuanya, yang kuliah udah pergi kuliah, tinggal berdua, nya wek-wek dalam rumah telun anak pupu mak. Nya payah nak pegang bahasa Aceh betul. Nanti yang terjemahkan bahasa Inggeris terjemahkan. Oh, suami misal wek-wek dari ruang tamu ke ruang dapur, ni enggak ada anak-anak lagi, tinggal berdua. Isteri pun wek-wek kan? Mungkin mereka ingin sensasi sekali-sekali, contohnya lah. Kena tampil beda sekali-sekali. Baik pegang pungung legok, bah betul-betul pungung je. Misal begitu. Berdosakah? Tidak. Syaratnya suami isteri, dan itu isteri sendiri dan suami sendiri. Benar fikir sangat suami isteri galak-galak. Itu makanya isteri disuruh tampil seksi di hadapan suami, ya. Baik, itu yang perlu kita tahu seputar masalah pakaian yang wajib kita tutup. Mungkin sudah waktunya, ya. Sebelum itu mungkin ada pengumuman lain. Silakan Ustaz. Ya, baik. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.